Pernah gak sih lu mikir kayak gini? Nanti kalau gua udah sukses, baru deh gua bahagia. Atau kalau gua udah punya rumah sendiri, hidup gua bakal tenang. Atau yang paling klasik, kalau gua udah sembuh, gua janji bakal lebih bersyukur. Tapi coba jujur, berapa banyak dari lu yang udah sampai di titik itu, dan ternyata tetap aja ngerasa kosong? Kayak ada yang hilang. Padahal semua yang dulu lu kejar udah di tangan. Lucunya, manusia tuh sering kebalik. Kita pikir bahagia tuh hasil. Padahal justru bahagia itu awal mula segalanya. Lu gak jadi bahagia karena sukses. Lu sukses karena lu duluan bahagia. Kedengarannya klise? Mungkin. Tapi psikologi modern dan ilmu energi ngomong hal yang sama. Emosi positif itu bahan bakar utama dari perubahan hidup. Bagian pertama, lu gak bisa nipu energi. Coba lu pikir. Semesta tuh bukan kayak customer service yang sibuk baca doa lu satu-satu. Dia gak peduli berapa kali lu bilang gua bersyukur. Yang dia tangkep itu getaran lu, energi lu. Kata-kata bisa bohong, tapi frekuensi lu gak bisa. Lu bisa ngomong, gua bahagia kok. Tapi kalau dalamnya masih penuh takut, kecewa, iri dan nyesel, ya udah, yang lu pancarkan tetap energi kekurangan. Dan semesta cuma bisa ngasih hal-hal yang cocok sama energi itu. Makanya orang yang beneran kayak vibrasinya tinggi, itu bukan karena mereka kaya duluan, tapi karena mereka selaras duluan. Mereka udah merasa cukup bahkan sebelum bukti datang. Bagian kedua, bahagia itu kayak nanam benih. Bayangin lu lagi nanam bunga. Kalau tiap hari lu ngelihat potnya dan ngomel, lah kok belum tumbuh juga? Ya jelas aja nggak tumbuh-tumbuh. Lu siram pakai energi negatif terus. Tapi coba lu ubah pendekatannya. Lu siram benih itu tiap hari sambil bilang, gak apa-apa belum kelihatan, gua percaya dia lagi tumbuh. Nah, itu yang namanya vibrasi. Lu lagi selaras sama keyakinan positif lu sendiri. Dalam psikologi disebut self-fulfilling prophecy. Apa yang lu yakini dengan sungguh-sungguh, lu ciptakan lewat perilaku dan pilihan lu. Dan di level spiritual, itu namanya menyilam energi kelimpahan. Bagian ketiga, bahagia itu frekuensi bukan tujuan. Hidup lu mulai berubah bukan karena dunia tiba-tiba lebih baik, tapi karena lu sendiri berubah cara getarnya. Lu berhenti jadi korban dan mulai jadi pusat kendali energi lu. Tahu nggak kenapa orang yang bersyukur gampang dapat keajaiban? Karena mereka ngirim sinyal, gue udah siap nerima lebih. Dan semesta ngerespon sinyal itu kayak wifi. Sinyal yang kuat dapat koneksi yang cepat. Kadang keajaibannya muncul lewat hal-hal random. Ada orang yang bantu lu tanpa alasan. Ada kesempatan kecil yang tiba-tiba ngebuka pintu besar. Atau malah masalah yang lu kira bencana, ternyata justru jadi tiket naik level. Itu semua karena lu berhenti nunggu bahagia dan mulai jadi bahagia. Bagian keempat, bahagia dulu baru semesta bergerak. Bahagia sebelum terjadi bukan berarti lu jadi orang denial yang pura-pura happy terus. Bukan itu. Itu berarti lu belajar tenang di tengah kekacauan. Lu belajar bilang, gue belum punya semuanya, tapi gue udah cukup. Begitu lu ngerasa cukup, vibrasi lu berubah. Dan lucunya, begitu lu gak lagi nikah ngida butuh, hal-hal yang dulu lu kejar mulai datang sendiri. Orang-orang yang hidupnya penuh keajaiban tuh bukan orang yang hidupnya mulus. Mereka cuma udah ngerti satu hal. Jangan tunda bahagia. Karena bahagia bukan hadiah, tapi kondisi alami jiwa lu. Lu cuma perlu berhenti menutupinya dengan rasa takut dan rasa kurang. Jadi frekuensi yang lu cari. Coba deh lu tarik napas pelan. Bayangin versi terbaik diri lu. Yang tenang, cukup, damai. Rasain sensasinya. Itu lu yang sebenarnya. Lu gak perlu nunggu sukses buat jadi dia. Inilah cara paling realistis buat naikin vibrasi. Rasain dulu apa yang lu mau sebelum lu punya. Kalau semesta kerja kayak gemak, apa yang lu kirim, itu juga yang balik. Kalau lu kirim rasa takut, baliknya ketakutan. Kalau lu kirim rasa syukur, baliknya kelimpahan. Dan kuncinya cuma satu. Lu bahagia dulu, baru semesta ngikutin nada lu. Lu mau ngetes teori ini? Mulai besok pagi, sebelum lu buka HP, ucapin satu hal yang lu syukuri, walau kecil banget. Lakuin tiap hari seminggu. Kalau hidup lu mulai berubah, lu bakal ngerti. Keajaiban bukan datang ke orang yang berdoa paling keras, tapi ke orang yang vibrasinya paling selaras.